warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya sehingga siang hari ini kita bertemu di Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat, dan terima kasih kepada adik-adik semuanya, terutama Pak Maul yang memfasilitasi Zoom ini, sehingga saya nggak repot-repot lagi menghubungi evaluator. Oke. Sama-sama, Pak. Oke, jadi saya sempat baca-baca laporannya teman-teman. Akhirnya saya pengen ketemu gitu ya. Saya mau ketemu deh gitu. Ya. Oke. Mulai dari Ibu Dokter dulu ya. Karena namanya yang paling atas ini Ibu Dokter Musdalifah. Ya, Pak. Ya. Ibu Kadek sudah ada. Ini laporan yang kedua yang saya lihat ya. Ya, itu untuk Ibu Musdalifah. Yang pertama ini adalah dampak yang saya cermati. Ya, dampak. Jadi banyak teman-teman yang dampak ini diisi kegiatan ya, bukan nilainya. Jadi dampak itu nilai. Jika nilai ini pada kegiatan ini gitu ya. Jika nilai-nilai akuntabilitas atau etika dalam kegiatan konsultasi dengan mentor tidak terlaksana, maka begitu. Jadi dilengkapi nilai-nilainya ya, karena dampak ini adalah dampak nilai. Ya. Hampir sama sih dengan teman-teman yang lain. Ya. Dengan teman-teman yang lain hampir sama. Nah, berarti, kemudian Pak, ya. Berarti Pak, tiap nilai-nilainya itu ada dampaknya ya Pak. Memang saya pernah baca contoh seperti itu sih Pak. Ada beberapa contoh saya baca. Jadi ada yang diurai satu-satu, ada yang digabung. Iya. Kalau menurut saya sih digabung saja nggak apa-apa. Ya. Jika nilai misalnya ini ya. Misalnya ini kan ada berapa nilai ini? Semua ada ini, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik. Ya. Ya, ada yang masing-masing. Ya, terserah Ibu Dokter saja mau disendiri-sendirikan atau digabung, bisa juga sih. Bisa nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik. Sebetulnya ini juga ada dua versi, teman-teman ya. Ada yang dalam satu kegiatan baru dampaknya. Ada yang per tahapan kegiatan ada dampaknya. Kalau di buku panduannya itu kayaknya per tahapan ya. Ada dampaknya gitu ya. Baik, Pak. Ya, terus ini gambarnya ditaruh di bawahnya, ini keterangan misalnya gambar 14 itu ditaruh di bawahnya, bukan di atasnya ya. Baik, Pak. Ya. Ya, sebetulnya ini ada kata penghubungnya. Kata penghubungnya ya, nanti saya kasih contoh ya. Terus kedudukan dan peran. Sebentar. Kedudukan dan peran. Wah, kayaknya tidak ada dimasukkan. Belum? Iya, belum, Pak. Oh iya. Belum kayaknya, Pak. Oh ya, oke. Ya, itu saja sih yang ini dampak, kemudian keterangan gambar ditaruh di bawahnya gambar.
kata hubung dengan kedudukan dan peran. Gitu. Jadi memang ini sebetulnya laporan progres ini sekali lagi adalah kegiatannya dengan foto-fotonya. Kalau penjelasannya itu tidak wajib, tapi teman-teman di dalam hal ini kan mencicil ya, mengangsur-angsur nulis supaya tidak pada terakhirnya tidak buru-buru, sehingga saya sarankan untuk menulisnya gitu ya. Ya misalnya ini ya. Nah, setelah saya kasih contoh saja yang sudah jadi ya. Ini contohnya Ibu Musdalifah tapi untuk semua teman-teman. Nanti teman-teman yang lainnya juga menyesuaikan. Ya ini saya kasih contoh. Nanti saya share ke teman-teman. Cuman ini golongan 2 Bapak Ibu ya. Laporan akhirnya. Bisa dilihat ini? Belum ya? Saya belum share ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Ya, misalnya ini membuat leaflet edukasi. Kemudian kebetulan ini perawat gigi ya. Ya, tahapan kegiatan pertama saya di menu kegiatan pertama berkonsultasi dengan ini atasan langsung, pokoknya ini Siabidiba. Terus terakhir ditulis adapun bukti fisik pada kegiatan konsultasi dengan mentor dapat disajikan pada gambar 31. Sedangkan dokumen lembar persetujuan mentor dapat dilihat di lampiran 1. Ini nanti saya share ke teman-teman, ada 2 contoh yang saya sudah siapkan. Ya. Jadi ini ada gambar 31, terus ini di bawahnya gambar ini baru keterangannya. Gambar 31 konsultasi dengan mentor. Kalau ada lampiran maka kita sebutkan sedangkan dokumen lembar persetujuan mentor dapat dilihat di lampiran 1. Ini yang saya bilang kata penghubung. Memang di progresnya teman-teman memang belum ada, tapi tidak berarti salah karena memang progres ya. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin juga memberikan contoh kepada teman-teman, ini loh ada kata penghubungnya gitu. Ya, setelah Bapak Siabidiba, adik-adik langsung melanjutkan penerapan nilai dasar ASN-nya. Jadi nilai dasar ASN ini adik-adik bercerita apa yang dilakukan kena dengan teori akuntabilitas, cerita tentang apa karena ketuhanan. Ini adik-adik sudah tulis semua nilai-nilai anekanya. Ya, sama. Karena dia golongan 2, dia tidak pakai analisis dampak. Kalau golongan 3, ada analisis dampak nilai. Jadi ada beberapa teman di antara 10 teman ini, ada yang analisis dampaknya, dampak nilainya diurai per aneka, misalnya akuntabilitas dalam kurung ini, ya jika tidak dilakukan dalam kegiatan ini, maka nilainya ini, maka akan terjadi seperti apa. Di antara teman-teman sudah ada yang menarasikan. Itu sih bedanya golongan 2 dengan golongan 3. Jadi sehubungan dengan gambar ini tadi, lanjut saya kasih contoh lagi yang kedua. Ya. Ini konsultasi dengan kepala ruangan dapat disajikan pada gambar 32. Di bawah gambar 32 ini nggak ada lampirannya. Terus yang ada lampirannya misalnya ya. Mana yang ada lampiran?
Mana ya lampirannya kok? Padahal lampirannya ada, tapi kok nggak dia sebutkan ya. Sebentar, lampirannya, saya tunjukkan model lampirannya. Jadi misalnya ini yang tadi itu kan ada dilihat pada gambar 31. Terus dokumen dilihat pada lampiran 1. Di lampiran 1 ini ada satu kertas ditulis lampiran 1. Di lampiran 1 itu ada apa saja? Oh, ada lembar persetujuan mentor, lembar bimbingan mentor, lembar bimbingan coach. Baru di bawahnya dicantumkan ini lembar persetujuan, lembar bimbingan mentor, lembar bimbingan coach. Kemudian lampiran 2 apa saja? Lampiran 2 yang dilampirkan format odontogram. Ya. Leaflet, kuesioner, kemudian link video edukasi. Jadi ada satu lembar begitu, baru di bawahnya di scan bukti fisiknya, odontogram, kemudian kuesionernya, link videonya. Ya, seperti ini di lampiran. Lampiran ini yang menentukan bukti fisik, apakah bukti fisiknya adik-adik lengkap atau tidak. Ya, bisa dilihat di lampirannya. Kalau di dalam pembahasan, fotonya kan cuma 1-2 saja, tapi hal-hal lain yang menunjang dengan kegiatannya adik-adik ditaruh di lampiran. Lampiran 3, jumlah responden yang mengisi kuesioner, daftar hadir, diagram tingkat pengetahuan pasien, analisis kuesioner pretest, analisis kuesioner post-test. Nah, dilampirkan di sini ya. Daftar hadir pada saat adik-adik mungkin sosialisasi atau kalau di sekolah ya absensi murid-murid ya, tidak dalam beberapa kali pertemuan dilampirkanlah 1 atau 2 kali pertemuannya untuk siswa. Ya, ini tingkat pengetahuan pasiennya. Oke. Dan seterusnya. Nanti ini saya kasih saya share sama adik-adik. Satu lagi yang agak kena-kena dengan teman-teman di sini. Nah, ini
Mirip-mirip Pak Maul ini, mirip-mirip Ibu Vicky, Mbak Nurul. Mana ini? Membuat sistem informasi data kependudukan berbasis web pada kantor kelurahan. Jadi ini mirip-mirip ya. Maksudnya aplikasi dan ya. Ini golongan 2 itu juga bagus-bagus loh laporannya. Saya di pembahasannya seperti tadi saya kasih contoh. Ya kebetulan ini bimbingannya Bapak lalu ya, sudah lulus tapi ini. Sehingga inilah saya kasih contoh. Ya, selalu ada kata penghubungnya. Tahapan ini dapat dilihat pada gambar 31B. Adapun lembar persetujuan dapat dilihat pada lampiran 1. Tujuannya apa? Nanti ada di daftar gambar, daftar isi, daftar tabel ini connect dengan ini. Kita lihat di daftar tabelnya ya. Ini daftar tabelnya dikonekkan dengan ini nanti halaman berapa ya. Ya, adik-adik sudah biasa nulis. Kenapa suka gini, Pak? Suka loading itu kalau pakai PDF. Laptopnya ya yang bermasalah. Iya, Pak. Sepertinya laptopnya, Pak. Kemudian contohnya juga. Nah ini. Sudah nilai-nilai aneka langsung disambung ya, adik-adik ya. Tahapan ini dapat dilihat pada gambar 32A, adapun formulir pendataan dapat dilihat pada lampiran 2. Pokoknya dan seterusnya. Ini nanti juga saya kasih ke grup ya untuk membahasnya supaya ya kenapa saya ingin ketemu supaya adik-adik baca ini dan bisa apa nyicil gitu loh, membahasnya. Oh ini alurnya bagus gitu. Kemudian di lampirannya juga sama dengan tadi, lampiran-lampiran. Nah, karena lampiran nggak tahu ini kenapa lampiran 4 gitu ya. Oh lampiran 1 ini ya, kegiatan 1. Setujuan SK tim kerja IT surat tugas. Karena dia tidak kerja sendiri di dalam membuat aplikasinya, dia ada timnya, sehingga ada SK tim kerja ya, yang teman-teman yang aplikasi, yang ditandatangani oleh kepala dinas. Ini lembar persetujuan pembentukan tim kerja ini. Pembuatan sistem informasi ya. Sederhana saja. Satu lembar ini. Ya, seperti ini. Kemudian surat tugasnya. Kemudian lampiran 2-nya ya, formulir pendataan warga Kelurahan Pantolohan manual Google Form link. Ya.
foto sebentar. Kegiatan 4, pengolahan data pada sistem informasi. Foto respon warga mengenai pengisian Google Form melalui Facebook. Ya, nanti di ya itulah contoh-contoh gitu ya. Jadi bukti fisiknya yang kita perbanyak adalah di lampiran. Kalau yang di dalam cukup 1-2 foto saja gitu ya. Oke. Itu gambaran pembahasan untuk teman-teman. Ya, rencana tindak lanjutnya sekalian ya di sini ya, saya lihat ya. Jadi ini untuk penutup adik-adik, kesimpulan itu nggak usah panjang-panjang seperti ini. Kesimpulan itu adalah intinya bahwa kegiatan aktualisasi itu kita sudah laksanakan 100%. Sudah kita laksanakan semua. Dari kesimpulan ya. Dari rencana tindak lanjut ini apa yang kita lakukan setelah aktualisasi ini setelah selesai gitu ya. Apa yang akan kita lakukan setelah kita ujian akhir? Misalnya ini harus operasional, akan melakukan koordinasi dan konsultasi kembali ke Diskominfo. Jadi benar-benar dia akan melakukan hubungan ke Diskominfo sehubungan dengan pelayanan yang ada di kelurahan. Melanjutkan pengolahan data warga pada sistem data kependudukan, melanjutkan pengembangan sistem dengan menambahkan fitur-fitur yang lain berdasarkan permasalahan. Ya, jadi apa yang kita lakukan setelah aktualisasi ini selesai dan betul-betul bahasanya adalah bahasa secara operasional. Itulah beberapa contoh-contoh laporan akhir dari kawan-kawan atau teman-teman Bapak Ibu CPNS ya, yang kebetulan yang saya contohkan golongan 2. Nanti saya carikan lagi yang golongan 3 ya. Tapi kita lanjut lagi teman-teman yang lainnya. Tadi kan Ibu Dokter sudah. Untuk Pak Riswandi belum ada ya. Kita lewati. Untuk Ibu Nurhuni hanya 2 sih ya, nilai dampak dengan kata hubung juga. Jelek jaringan. Oh iya ya, hadir. Oke. Pak Riswandi ya, saya buka. Jadi sama dengan teman-teman yang lainnya juga. Ini gambarnya ada di atas, keterangan gambar ada di atas.
seharusnya di bawahnya gambar ya. Nah, kemudian di sini ini kan Pak Riswandi bilang bekerja dengan bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab dengan apa yang dilaksanakan. Nah, dilanjutkan seperti contoh tadi, kegiatan ini dapat dilihat pada gambar 33. Kemudian Pak Riswandi ini ada juga di lampirannya disebutkan lagi, ada dokumen kegiatan baris berbaris dilihat pada lampiran berapa gitu ya. Nanti lihat contohnya tadi. Kemudian dampak juga sama dengan Ibu dokter tadi. Dampak. Nah, masih kegiatan, belum menyentuh nilai-nilai. Jadi yang dibahas adalah jika nilai akuntabilitas dalam kegiatan ini tidak terlaksana, maka gitu ya, tinggal ditambahin nilai-nilainya. Ya, saya pikir yang lain juga nggak usah saya share satu persatu, saya hanya bilang aja untuk Ibu Nurhuni juga sama, nilai dampaknya ditegaskan ke nilai-nilainya dengan kata hubungnya, kemudian Ibu Mirna kata penghubungnya, ya. Iya, Pak. Ya, Ibu Nurhuni ya. Iya, Pak. Kalau Ibu Mirna kata hubung dengan agenda 3 belum disebutkan di laporan itu ya, nanti dilengkapi di laporan finalnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, nggak usah saya buka satu-satu, agak lama nanti. Kalau Ibu Kadek juga dampaknya masih kegiatan ya, belum nilai-nilai ya. Nanti ditambahkan lagi, kemudian keterangan gambarnya di bawahnya gambar, bukan di atasnya gambar. Sama. Baik, Pak. Ya, sama Pak Maul juga harus nanti narasinya ditambah kata penghubung dengan dampaknya juga masih kegiatan. Ibu Vicky juga dampak, kata hubung, kemudian gambar di bawah. Ya mungkin ini karena progres saja. Ya, untuk Bu Lihat Nurul di juga contohnya, sama. Pak. Iya, dampak kata hubung. Oh ya, contoh yang saya kasihkan ya. Iya, karena kita satu contoh. Ya, Pak, kami lihat semua. Iya, Pak. Jadi fokus di contoh Iya, itu. Pak. Lihat di contoh. Iya, untuk Bukam Sia spasinya Bu kayaknya masih rapat. Bukam Sia. Oh iya, Pak. Iya, sama dengan kata hubung kami. Oh, makanya salahnya sama ya. Kata hubung, saya kasih contohnya itu ya. Enggak, kan saya selalu bilang ini enggak salah, cuman memang belum waktunya, sehingga sedini mungkin saya ketemu ini untuk memberikan contoh-contoh. Nanti saya carikan yang golongan 3 ya.
7. Ini sepintas barusan saya cari, kayaknya analisis dampaknya juga nggak nampak nih. Gitu ya. Ini kebetulan orang ini kesehatan ya. Coba kita lihat pembahasannya. Oh, yang di kotak ini dampaknya dia ya. Misalnya kita ambil satu kegiatan ya. Kegiatan penyuluhan ini yang banyak ya, teman. Penyuluhan pencegahan anemia pada remaja putri, membuat surat tugas dan surat pemberitahuan kegiatan. Kemudian di Siabidiba, kemudian nilainya.
Nah, setelah nilai dia langsung bukti dokumentasi tahap kegiatan ini disajikan pada gambar 38, sedangkan dokumen surat dapat dilihat pada lampiran 3. Oke. Ya, jadi sama nih, kemudian berkoordinasi dengan kepala desa dan kader remaja. Ini mirip-mirip ibunya Ibu Kamsia ini ya, yang dinas. Ibu Puja juga ini mirip-mirip. Nanti yang guru dikasih, saya carikan satu ya, yang guru ya. Ini waktu itu saya memintanya analisis dampak itu satu kegiatan, satu analisis dampak, enggak per tahapan, tapi saya lihat memang laporan-laporan yang lain per kegiatan. Kemudian saya lihat di buku panduan juga per tahapan gitu ya, keterkaitan dengan agenda 3, visi misi, kontribusi terhadap nilai organisasi, baru analisis dampak isu. Dia sendirikan seperti ini kegiatan, nilai dasar dampak bila tidak mengaktualisasikan nilai. Ya, boleh seperti ini. Dia kasih kotak-kotak sendiri malah. Ya ini sih yang membedakan golongan 3 dengan golongan 2 tadi. Nanti ini saya share untuk adik-adik juga. Jadi nanti punya Pak Wayan, punya Bu Amel dan Bu Sri Wandira tadi IT-nya, kemudian Bu Amel tadi pelayanan ya sama, kemudian yang terakhir Pak Wayan ini tentang stunting juga pelayanan, bisa diadopsi oleh teman-teman yang lain. Ya kalau guru bedanya di absennya adalah murid ya, di dalam sekian kali pertemuan mewakili ya. Setiap topik mungkin ya, topiknya apa baru ada absensinya untuk siswa. Tinggal mengadopsinya seperti itu aja. Oke teman-teman dari beberapa contoh, kemudian mungkin ada yang ditanyakan sehubungan dengan apa yang sudah dilalui oleh Bapak Ibu semuanya sehubungan dengan aktualisasi ya. Ini kan boleh tanggal 20 lah, anggap tanggal 20, 10 hari lagi. Kita ujian tanggal berapa Kak? Desember? Tanggal 4 Desember, Pak. Tanggal 4 ya, praktisnya 10 hari lagi lah. Yang 4 hari ini kita anggap sudah fix. Jadi kita pertemuan nanti yang jadwal resmi, kita sudah siapkan PowerPoint-nya adik-adik, tinggal presentasikan. Oke, adik-adik silakan. Ya, Pak Maul dulu, silakan Pak Maul, apa yang didiskusikan? Ya, mohon izin Pak. Di sini ada beberapa yang saya tanyakan. Yang pertama terkait mengenai laporan yang saya buat. Nah, di laporan saya kan kayak bukti-bukti dokumennya langsung saya masukkan di pembahasan. Berarti itu nanti dipindahkan di lampiran saja Pak ya? Untuk bukti-bukti dokumen. Kalau ya ini yang sudah diupload kan progres sebanyak mungkin nggak masalah. Jadi nanti kalau sudah di laporan akhir dipilih aja 2 maksimal 3. Kalau memang adik-adik mau buat banyak di pembahasan, dibuat kayak roll film itu loh. Dibuat kayak roll film kecil-kecil, tapi di lampirannya harus besar-besar. Bisa dilihat. Ya, itu selera ya. Tapi biasanya yang lazimnya ya 2 paling banyak 3 foto. Dibuat agak kecil, buat apa? Berjajar begini, pokoknya dibuat seni-seni lah. Buat miring-miring Kak, atau buat model roll film itu yang berjajar gini di pembahasan, nanti di lampiran yang bisa dilihat. Misalnya fotonya itu kalau terlalu kecil di pembahasan, nggak lihat itu Bukadek Kak, jangan-jangan bukan Bukadek. Nah, makanya diperbesar di lampiran. Tapi sekali lagi lampiran juga nggak usah terlalu banyak.
lampiran itu dibuat di tempat itu untuk lembar persetujuan, kusiner, yang berupa administrasi. Ya. Kalau foto pun itu ya berupa aplikasi-aplikasi itu boleh di belakang. Kalau foto-fotonya kan sudah dicantumkan di dalam di pembahasan 2-3 kan sudah cukup, yang paling penting menurut Bapak dan Ibu. Ya. Soalnya Kemudian kalau terlalu banyak fotonya di lampiran nanti halamannya tambah banyak gitu ya. Oke, gimana Pak Maul? ya, kemudian next Pak, ya ini masalah pelaksanaan aktualisasi saya. Nah, awalnya kan saya rencana untuk melakukan penginputan secara keseluruhan paket kegiatan di tahun 2021. Tetapi setelah berkonsultasi dengan PPK-nya, itu ternyata kalau untuk kegiatan seperti kegiatan jalan lingkungan dan drainase itu pelaksanaan kegiatannya di lapangan itu jadwalnya berakhir di Desember, Pak. Sementara kan saya menginputnya itu realisasi kegiatan. Berarti data-datanya itu benar-benar yang sudah real di lapangan. Sudah selesai pekerjaannya, istilahnya seperti itu, Pak. Nah, sementara ini kebanyakan belum selesai pekerjaannya. Nah, itu apakah saya menginputnya di website tetap saya input tetapi hanya tanpa volumenya dulu, atau tidak perlu di-input yang belum terrealisasi, Pak? Ya. Jadi yang sudah terrealisasi itu saja yang di-input, yang belum dijelaskan di pembahasan. Bahwa misalnya Pak Maul sudah monitoring ini, kegiatannya kan sampai Desember. Tapi pada saat aktualisasi ini saya monitoring di wilayah A dengan hasilnya sekian, disebutkan di pembahasan. Tapi di aplikasinya jangan dimasukkan. Cukup mewakili data-data yang sudah fix. Gitu. Oh ya. Kemudian kan Pak, saya untuk penginputan itu Pak, sebenarnya data saya itu dari kontrak sama berita acara hasil pemeriksaan tim PHO di lapangan. Nah, kalau untuk data kontraknya itu saya sudah punya semua. Hanya kalau untuk pemeriksaan lapangan itu tergantung dari pekerjaannya apakah sudah selesai sama yang belum selesai. Nah, di sini kan saya punya dua bagian kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan mengenai kelistrikan. Nah, berhubung jadwal saya melakukan penginputan dari beberapa hari yang lalu itu sudah selesai saya input semua, Pak. Nah, kalau yang sudah terrealisasi sudah lengkap datanya saya input semua. Nah, yang belum terrealisasi itu tetap saya input, tapi hanya berdasar acuannya dari kontrak. Rencananya nanti saya lakukan ini lagi kalau misal sudah keluar dokumen PHO-nya. Hanya ini berhubung untuk kegiatan drainase dan jalan lingkungan belum selesai diinput secara keseluruhan. Nah, itu saya konsultasi dulu Pak, kalau memang boleh nanti yang hanya terrealisasi saja yang diinput, berarti sisanya saya belum input dulu Pak. Karena dia dari 49 paket kegiatan baru 13 kegiatan yang sudah terrealisasi, sisanya belum. Nanti di Desember Pak akhir pekerjaannya. Oke. Ya nggak apa-apa Pak Maul, kan itu sampel saja. Ada beberapa penjelasan dari Pak Maul di pembahasan yang Pak Maul lakukan di lapangan itu. Ya tetap dijelaskan di pembahasan bahwa ini kegiatannya sampai Desember dan nanti rencana tindak lanjut di situ dibilang akan melanjutkan atau menginput data yang selesainya Desember. Di kesimpulan, ya, di penutup. Oh ya, siap. Oke, baik Pak. Ya, silakan Ibu Nurhuni. Terima kasih Pak. Ya. Ini emang saya tanyakan Pak, pada saat nanti minggu keempat. Suaranya kayak kecil. Halo? Ya. Mana nih anunya? Halo? Ya, sudah besar Pak? Oh iya. Terima kasih Pak. Ini kita nanti kan akan mengirim pada minggu keempat. Nah,
apakah saat pengiriman minggu keempat itu kita sudah juga mengirim penutup serta lampiran-lampirannya, Pak? Oke. Oke, Kasih, Pak. untuk sekali lagi laporan minggu keempat itu laporan progres saja ya. Kegiatan apa sih yang dilakukan untuk di penutupnya nanti final ya. Di kolom final itu. Ya, laporan aktualisasi, kemudian bawahnya kan ada laporan final. Oh iya, Pak. Jadi Di ini, Pak, laporan lembar. aktualisasi ya. Laporan aktualisasi itu laporan yang akan dipresentasikan. Oh ya, sudah final, Pak. Ya. Kalau lembar bimbingan mentor sama lembar bimbingan coach kami buat juga nanti, Pak. Iya, buat saja. Ya, karena itu apa ya kayak sekarang ini sudah dicatat memang pembimbingan melalui Zoom tanggal sekian gitu. Nanti parapnya ya parap sendiri saja yang kayak parapnya Bapak itu yang F itu saja. Oh iya, Pak. Yang sudah Bapak kirim, enggak apa-apa, Pak. Kami tempel di situ. Iya. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Iya, jadi sekali lagi 1 2 3 4 itu progres saja. Oke. Oke, makasih. Lanjut ke Ibu Vicky, silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya mau bertanya, kan ini laporan keempat itu nanti di-upload di tanggal 25. Nah, sedangkan kegiatannya kita itu sampai tanggal 1. Jadi sisa kegiatan sampai tanggal 1 itu di-upload di laporan yang mana Pak? Kan laporan 4 nanti sudah terupload tanggal 25 itu. Sedangkan kita masih ada kegiatan di tanggal 26, 27, 30, sama 1. Ya, jadi nanti sisanya sekalian aja laporan keseluruhan. Ya, itu yang di formatnya gimana kan? Sebentar ya, saya lihat ya. Bukan begini ininya Bapak Ibu. Formatnya minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4 laporan pelaksanaan aktualisasi ya. Oh, diupload di pelaksana aktualisasi, Ya, Pak. ya, kemudian laporan final terakhir ini ya. Sebentar, kalau ini apakah? Apa bedanya? Dengan yang laporan akhir ini. Kayaknya sudah lengkap yang di sini. Oh, mungkin ini sudah ada abstraknya. Oh, sudah lengkap dengan semua. Ininya. Sudah Oh, lengkap semua. berarti yang laporan ini berarti laporan berarti ini dipakai untuk ujian akhir ya. Laporan final ini setelah ujian ada perbaikan apa baru ditaruh di final. Ya, karena itu tadi sudah lengkap sampai PowerPoint-nya juga. Ya. Jadi kalau yang ditanyakan oleh Ibu Vicky tadi kan laporan 4 sampai tanggal 25. Iya. Sisanya langsung taruh di sini aja di laporan pelaksanaan aktualisasi secara keseluruhan. Nanti kan ketemu lagi kita di Zoom di Ya, Pak. bimbingan 1 hari sebelumnya itu. Ya ada 3 jam itu. Nah, kita akan ngefixkan ini masing-masing teman-teman. Ya kalau sudah oke ya sudah. Oke, itu Bu Vicky. Sama saya mau bertanya lagi nih, Pak. Iya, silakan. Saya kan ada perjalanan dinas 2 kali minggu depan. Boleh saya foto dokumentasi kegiatannya itu bukan di kantor, Pak? Atau harus fotokan di kantor kalau mau yang dimasukkan di laporan? Gimana maksudnya?
Kan saya mau ke Palu Iya. minggu depan, Pak. Wah, kan ada kegiatanku itu di hari Rabu sampai Jumat itu. Boleh pada saat pengerjaan itu saya pengambilan dokumentasinya boleh di tempat lain atau Iya, harus di boleh. kantor? Oh iya. Boleh di tempat lain. Hubungannya dengan apa? Laporan atau aplikasi atau petunjuk ini buat buku itu? Yang mana Buat yang mau di? buat modul, Pak, sama Ya, modul kan di mana saja bisa. iya, iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Terima kasih, Pak. ya, ya, oke. Oke, makasih Bu Vicky. Lanjut Bu Dokter. Baik Pak, terima kasih. Yang saya mau tanyakan Pak, di sini kan pada kegiatan 4 saya melakukan evaluasi. Yang awalnya dulu evaluasi yang saya lakukan itu Pak membandingkan kan tentang hipertensi, tekanan darah pasien dari kunjungan bulan ini sama bulan depannya atau bulan sebelumnya sama bulan ini Pak. Ya. Ternyata setelah saya cek di laporannya tim PTM penanggung jawab penyakit tidak menular, ternyata mereka itu pastor laporannya kayaknya tiap 3 bulan, sedangkan saya cek laporannya itu yang kemarin Agustus yang terakhir mereka buat. Jadi saya agak kesulitan buat evaluasi Pak. Jadi mau bikin perbandingannya itu dari segi mananya baiknya Pak ya? Akhir saja yang Agustus itu saja. Laporan akhir yang dibuat Agustus itu dengan yang dilakukan sekarang ya. Ada ya ada perubahan enggak? Ya minimal komentarnya pas saat aktualisasi ini ya. Oh, kalau di laporan Agustus itu kayaknya pasiennya itu ya 50% yang aktif ya. Setelah ada aktualisasi ini mungkin jadi 60% atau 70%. Seperti Baik, itu. Pak. Iya. Terus Pak, kemarin kan waktu saya lakukan gercep, gerakan mencegah hipertensi, waktu di tahapan kegiatan saya saya tidak menuliskan pemberian kuesioner Pak. Rencananya saya mau masukkan di evaluasi, ternyata saya lakukan pada saat kegiatan gercep. Itu bagaimana Pak ya saya masukkan? Saya hubungkan, saya bingung. Oh, iya, kalau pembahasannya di evaluasi. Memang pelaksanaannya dibahas pada saat gercep. Oh iya Pak. Dijelaskan di situ, tapi analisisnya dievaluasi. Oh begitu Pak. Baik Pak. Iya. Makasih Pak. Ya. Oke. Yang lain lagi mungkin? Ibu Kadek sehat-sehat? Sehat Pak, cuma jaringan ini lagi lalot. Jadi di alam terbuka ini ya, outbound terus ini. Oke, untuk teman-teman yang lain sudah? Untuk sementara. Mohon izin Pak. Iya Pak. Gimana? Mohon izin Pak, saya mau konfirmasi sekali lagi Pak. Kan tadi untuk kegiatan aktualisasi saya yang mengenai kegiatan kelistrikan seperti penerangan jalan umum, materisasi, PLTS, sama jaringan listrik, itu kan saya sudah input semuanya, baik yang sudah terrealisasi sama yang belum terrealisasi. Nah, kalau yang sudah terrealisasi itu kan dokumen-dokumennya semuanya lengkap. Nah, kalau yang belum terrealisasi ini nanti di Desember. Hanya saya sudah input tapi berdasarkan dokumen kontrak. Nah, ini apa saya hapus ulang yang saya sudah input itu Pak, yang ini yang belum terrealisasi atau dibiarkan saja Pak? Jadi ada yang belum selesai di input, ya. Tapi sebetulnya di input juga nggak apa-apa sih Pak Maul, kan Pak Maul yang bisa menjelaskan nanti bahwa ini dikasih tanda gitu ya, dikasih warna gitu Pak ya. Kalau yang lain itu warna hitam, mungkin dia warna biru atau kuning, bahwa ini kegiatan belum selesai. Jadi biarkan saja, sudah input. Sehingga kalau ada yang sudah di input,
Kan nanti di presentasinya Bapak sampel itu. Misalnya di fitur ini Bapak buka, ini data yang sudah fit. Nah, ini kuning ini sementara jalan. Begitu sehingga connect dengan pembahasan. Untuk teman-teman yang aplikasi, pada saat presentasi akhir adalah mempraktekkan aplikasinya. Langsung buka. Ya. Bagi teman-teman yang menunjukkan pendataan, kayak Ibu Kamsia, datanya yang diperlihatkan langsung di komputer itu pada saat ujian akhir prakteknya. Ya, kalau Ibu Puja mungkin yang di-share di ini kan promosi kesehatan ya, Promkes ya Bu Puja ya. Ya pada saat presentasinya itu bukti fisik yang dilakukan di lapangan itulah yang di-share. Oh, ya. Mohon izin Pak, berarti kalau yang kami yang kayak website begitu tetap buat PowerPoint tapi hanya sepintas saja, sisanya langsung kita ini praktekkan. Kita bukakan aplikasinya kita, terus kita praktek menginput atau kita jelaskan per item-item sesuai dengan fungsi yang ada di aplikasi itu, Pak. Ya tetap, jadi PowerPoint-nya pakai yang rancangan kemarin, misalnya dari latar belakang kenapa ambil judul ini langsung ke kegiatan satu ABC, bukti fisiknya ini, seret kita tunjukkan. Kegiatan 2, ini ABC, bukti fisiknya, seret gitu kita tampilkan. Kegiatan 3, aplikasi, simulasi, langsung kita praktekkan. Gitu. Kalau teman-teman misalnya yang penyuluhan, pas menyuluh itu langsung kegiatan ketiga penyuluhan, langsung video penyuluhan keluar ditunjukkan, biar 2 menit, ya nggak usah panjang-panjang. Intinya pada saat di situ ada Ibu Puja, Ibu Kamsia atau Ibu Dokter pas penyuluhan, divideokan pas kegiatan intinya sudah. Oke, kegiatan 4 evaluasi menunjukkan data-data. Ya, pokoknya toleran itu paling lama 13 menit boleh. Kalau seminar hasil itu memang lebih banyak. Malahan sampai 15 menit, tapi kalau bisa paling lama 13 menit. Sudah videonya, sudah praktek aplikasi itu nggak lama kok. Jadi misalnya aplikasi dibuka, pakai password ini, ID ini, keluar menunya ada ini, sampel 1 seret yang PLN misalnya. Nah, ini ada data yang selesai, ada yang belum selesai masih kuning, ini sudah tuntas, seret menu lainnya 3 sampel saja sudah 3 menit biasa selesai itu. Nah, begitu. Kalau yang Bapak Ibu guru ya, apa yang dipersiapkan Bapak Ibu guru? Itu yang pembelajaran itu sebetulnya di video kan Bu Kadek yang pakai laptop satu-satu itu, kan itu foto, baru foto. Pada saat tutorialnya Bu Kadek ke siswa itu, Ibu videokan, bagus itu. Boleh diulang, minta izin lagi sama sekolah, mau memvideokan ini pada saat mengajar anak-anak mengoperasikan laptop. Itu kemarin Pak, kegiatan ANBK, sesmen itu dan Pak, di setiap sekolah diutus. Nah, jadi kegiatannya itu di SMP di kecamatan ini juga. Nah, tapi kalau untuk kegiatan saya di sekolah ada beberapa saya bikin videonya, tapi pendek-pendek, tidak panjang. Nanti saya gabungkan, nanti saya masukkan linknya. Iya, nggak perlu panjang. Ya sudah, kalau sudah ada di ada sedikit yang saya sudah ya video. Sudah. Ya. Kalau videonya panjang, misalnya 15 menit, nanti ditaruh link di lampiran, kayak yang tadi contoh. Tapi kalau yang akan ditayangkan 2-3 menit saja, yang akan ditayangkan pada saat presentasi. Ya, itu memang nggak boleh lama-lama. Kalau lama biasa saya cut.
Ya, 2 menit, 3 menit saya cut. Ya. Jadi kalau Baik, Pak. Berarti memang presentasi harus ada video juga ditayangkan. sebaiknya sih, ya, jadi nanti Oh iya. latihan memang supaya videonya itu bisa didengar, bisa kadang-kadang teman-teman itu banyak sekali, sering terjadi dari 10 orang itu yang berhasil on-kan videonya itu, penayangan videonya itu kadang ada gambar nggak ada suara. Pernah ya, ini yang paling apes gitu ya. Dari 10 orang yang berhasil cuma 2. Videonya suaranya bagus, gambarnya bagus. Yang lain ada ada gambar nggak ada suaranya. Yang lain nggak bisa dibuka. Jadi sepele tapi perlu persiapan dicoba gitu loh. Nanti kalau ada di room besar sambil nunggu teman yang lain dicoba videonya bisa connect nggak, bisa bersuara nggak sebelum masuk ke room ujian. Di room besar dicoba memang dikasih tunjuk ke temennya gitu. Oh bisa. Kan di antara ini misalnya Pak Maul tahu soal gitu tahu toh. Oh ininya ada. Ya. Makanya itu perlu videonya kita nanti kirim ke Bapak. Misalnya yang di Bapak Ibu nggak bisa, ya dari saya yang ngasih videonya, yang putarkan videonya saya atau evaluatornya. Tapi kalau Ibu Marni kayaknya belum terlalu dia soal-soal begitu. Ya, kirim ke saya saja nanti untuk antisipasi ketika video yang ada di teman-teman ngadat. Kan biasanya ada link-link gitu di PowerPoint itu dikasih link. Tapi yang dikasih ke Bapak yang manual saja, yang belum di-link-linkkan. Cadangan. Ya. Ya, saya sudah kirimkan tapi masih loading ini. Agak ya signal ini. Jaringan tidak bagus semuanya. Oke, Bapak dan Ibu, kalau memang sudah cukup gitu ya. Ya, sesi ini kita akhiri di siang hari ini. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah menyempatkan waktunya untuk mengklarifikasi atau menajamkan apa yang akan ditulis ya, supaya nggak 2 kali ketika saya nggak ketemu adik-adik Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu harus merevisi lagi gitu ya. Ya, sehingga pada sore hari ini saya minta adik-adik untuk ketemu saya dan terima kasih banyak ya, Pak Maul dan kawan-kawan yang sempat hadir pada sore atau siang hari ini. Oke, makasih banyak. Saya akhiri pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, saya sudah kirimkan contohnya itu 3. Oh, iya. Sudah masuk ya. Oke, makasih. Saya izin dulu.
Teman-teman belajar dulu deh, upload video. Share screen video. Anu saja itu kalau ada video di-upload di YouTube, habis itu kasihkan linknya. Nah, nanti kan kalau kita mau share di ini pada saat kita presentasi langsung buka link YouTube-nya, ya begitu. Langsung ke Hati linknya kalau deh. yang gaptek. Gaptek KCB. Ujian nanti sama Ibu Dokter. Ih, melarikan diri sama ini yang lain. Siapa yang fasilitasi ini? Saya masuk tadi. Oke, Mi, masih ada lagi? Keluar nih yang punya sudah mau pergi. Sibuk. Oh, iya. Oke, Pale. Sampai ketemu lagi, teman-teman. Makasih, Maul. Oke, Makasih, sama-sama.